Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir dari kelompok manajemen pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami ataupun judul kami tentang kerjasama orang tua dengan guru dalam meningkatkan hasil belajar di SMP Negeri Telu Siatinge. Di sini berbicara persoalan mengenai hasil belajar atau meningkatkan hasil belajar itu tentunya ada yang dinamakan dengan kerjasama antara guru dengan keluarga atau orang tua dari murid tersebut. Kemudian di sini ketika kita berbicara mengenai kerjasama, tentunya yang berperan penting dalam meningkatkan kerjasama ini adalah dari orang tua, kemudian yang menjadi juga landasan utama sebagai kerjasama yaitu karena adanya hubungan emosional dan interaksi yang terjadi antara orang tua dengan guru. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang kami angkat mengenai kerjasama orang tua dalam meningkatkan hasil belajar. Di sini pada saat kami melakukan penelitian, kami bertanya kepada beberapa guru yang ada di sana. Nah, kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang kami teliti di sana. Maka dari itu kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan kami. Kemudian kami dapat menyimpulkan apa yang kami ketahui mengenai judul kami. Jadi di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kerjasama orang tua dengan guru. Di sini kerjasama itu bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau proses di mana seseorang itu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini tujuan tertentu yang dimaksud adalah tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sehingga dalam proses pembelajaran itu murid itu bisa mengkondisikan dirinya untuk belajar. Nah, kerjasama itu sendiri diperuntukkan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang saya tadi katakan adalah untuk mencapai pendidikan yang maksimal. Tentunya itu perlu yang namanya proses yang panjang. Tentunya tidak mudah bagi seorang guru maupun orang tua itu dapat bekerja sama dengan baik. Nah, di sini banyak yang dilakukan cara agar guru dan orang tua itu bisa bekerja sama dengan baik. Contoh misalnya ketika ada seorang murid yang memiliki keterbatasan akan pemikiran-pemikiran yang luas, tentunya guru ini melibatkan orang tua sebagai pengajar tambahan di rumah. Nah, guru ini memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak ini memiliki kekurangan seperti ini, anak ini memiliki kelebihan seperti ini. Jadi orang tua itu maksimal atau minimal mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari anaknya. Kemudian kerjasama yang diberikan oleh orang tua itu ketika ada saran yang masuk kepada sekolah yang disampaikan oleh orang tua, tentunya akan sampai ke guru tersebut, sehingga guru ini mampu memberikan lagi atau meningkatkan lagi kinerja mereka atau meningkatkan proses pembelajaran yang maksimal. Nah, kemudian kembali lagi hasil pembelajaran yang maksimal atau hasil belajar di sekolah tersebut. Nah, hasil belajar ini bisa diartikan bahwa tingkat kemampuan dari seorang murid ini ketika dia mendapatkan pembelajaran. Nah, bisa kita artikan bahwa ketika anak murid ini memiliki pengetahuan yang bertambah atau wawasan yang bertambah karena pembelajaran yang diterapkan oleh gurunya, tentunya ini bisa dikatakan sebagai hasil dari belajar yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, tentunya yang diperlukan adalah sebuah lingkungan atau sebuah proses pembelajaran yang maksimal oleh guru tersebut. Entahkah itu menciptakan situasi kondisi pembelajaran yang baik, ataukah cara mengajar mereka itu luar biasa dalam memberikan pembelajaran. Tentunya itu menjadi tolak utama atau tolak ukur dalam memberikan hasil belajar yang maksimal kepada anak murid tersebut.
Jadi ketika kita gabungkan antara kedua ini saling berkaitan, karena hasil dari kerjasama ini menyebabkan atau meningkatkan sebuah hasil belajar di sekolah tersebut. Jadi ketika kerjasama antara guru dengan orang tua murid tersebut terjalin dengan baik, maka hasil belajar yang diberikan itu akan meningkat. Jadi ketika kerjasama ini berlangsung dengan baik, akan memberikan dampak yang baik pula. Kerjasama ini bisa menimbulkan beberapa hal penting di luar dari hasil belajar. Contoh misalnya ketika kerjasama antara guru dengan orang tua itu baik, tentunya sekolah yang ada di Telushating itu mampu meningkat, kualitasnya akan meningkat. Jadi ketika nama sekolah tersebut baik karena dikarenakan orang tua ini memberikan informasi bahwa sekolah ini baik, kemudian gurunya baik, itu kan otomatis akan membuat sekolah tersebut popularitasnya itu meningkat. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai hasil belajar ini diperuntukkan lagi untuk murid ini sehingga dia bisa kembali ke masyarakat luas untuk menerapkan bagaimana mereka menciptakan lapangan kerja ataukah bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Jadi ketika kita hubungkan kerjasama orang tua dan guru ini untuk meningkatkan hasil belajar, itu saya rasa sudah bagus yang kami angkat judul ini, karena ini merupakan salah satu kasus yang penting dalam pendidikan. Dibutuhkannya kerjasama antara guru dengan orang tua, kemudian masyarakat lain untuk memberikan saran. Saran ini bisa berupa masukan-masukan, entahkah itu masukan sekedar saran atau bantuan dari pembangunan kah. Saya rasa kerjasama dengan orang tua dan guru itu perlu ditingkatkan. Kemudian bagaimana mereka menjalin hubungan emosional ini dengan baik? Ya, dengan cara pertemuan antara guru dengan orang tua misalkan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai kerjasama antara guru dengan orang tua untuk meningkatkan hasil belajar di SMA dan SMP Negeri Telushating. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, strategi. Adapun teknik kerjasama yang dilakukan madrasah dengan orang tua adalah melakukan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan BP3 orang tua siswa menyatukan diri dalam satu organisasi. BP3 adalah sebuah organisasi yang berusaha membantu penyelenggaraan pendidikan di masyarakat di madrasah melalui pertemuan pengarahan buku laporan pendidikan. Pembagian buku laporan pendidikan setiap catur bulan atau semester dilakukan melalui pertemuan antar orang tua dan guru. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD SI selaku kepala sekolah mengatakan bahwa setiap tahun maksimal 2 kali kepala sekolah selalu menghadirkan orang tua siswa melalui rapat yang dipimpin oleh komite sekolah. Yang pertama, kepala sekolah menginformasikan banyak hal termasuk bangunan yang harus dibantu oleh masyarakat. Contohnya, pagar yang ada di sekolah merupakan kerjasama dari masyarakat, jadi masyarakat menyisihkan bantuannya untuk kepentingan dari siswa. Yang kedua, siswa yang menerima kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, kepala sekolah mengkoordinasikan tidak akan dibagikan bantuannya siswa kalau orang tuanya tidak datang ke sekolah. Jadi, semua hal yang terkait ketika orang tua penerima bantuan atau ketika orang tua memberikan bantuan ke sekolah, itu kepala sekolah mengkoordinasikan, dan orang tua yang menerima bantuan sekolah menyurati orang tua siswa untuk datang menerima bantuan.
Hal yang lain sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Andi Nurwina selaku guru bahasa Indonesia, bahwa selama ini kalau misalnya di dalam kelas ada siswa yang bermasalah tentang itu keterlambatan dalam menerima pembelajaran atau malas masuk ke pembelajaran, biasanya kami menghubungi orang tua siswa. Bersangkutan kita akan memberikan bimbingan personal, dipanggil ke ruang guru, dan jika setelah bimbingan siswa itu masih belum ada perubahan, kami menghubungi orang tua siswa tersebut. Dan apabila orang tua pada saat itu ia bimbing anak itu tidak ada perubahan, kemudian kami berikan les tambahan di sore hari. Yang kedua, pendekatan. Dalam pendidikan, penting hanya keterlibatan kedua belah pihak dan membangun komunikasi yang baik kepada antara pendidikan itu sendiri dan orang tua siswa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD SI selaku kepala sekolah mengatakan bahwa ada dua pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan pendekatan deskriptif. Contohnya, ketika ada anak-anak yang bermasalah, ketika mereka membuli temannya ataukah pelanggaran kecil, yaitu ketika waktu belajar ada anak-anak yang makan di luar, persepsinya nanti orang luar mengira siswa SMP 3 perlu settingnya tidak belajar, walaupun kenyataannya kadang mereka tidak belajar, tetapi mereka keluar. Jadi kalau itu pasti kami lakukan pendekatan persuasif. Kami memanggil orang tua yang bermasalah, kami panggil dan hadirkan orang tua, dan kita ambil contoh kecil yaitu HP. Jangan gunakan HP bukan kepentingan belajar, tapi kami perbolehkan semua siswa membawa HP. Kenapa? Karena ini teknologi, anak-anak dapat browsing dengan teknologi. Ketika mereka melanggarnya, kami memanggil orang tuanya untuk hadir. Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan persuasif, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hal yang lain sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Adi Nurwina selaku guru bahasa Indonesia, bahwa pendekatan keluarga seperti guru perlu melakukan komunikasi langsung secara pribadi dengan orang tua. Dalam pertemuan pribadi itu, guru bisa menanyakan mengenai karakter, kebiasaan sehari-hari anak dan perilaku yang bisa dijadikan pertimbangan guru dalam mendidik anak di kelas. 3. Proses evaluasi. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik, guru harus mengadakan evaluasi. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik harus mengetahui prinsip, teknik, dan metode evaluasi, baik proses maupun evaluasi hasil yang dapat diterapkan. Dalam proses belajar mengajar, evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematik, untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan sesuatu baik terhadap fase perencanaan maupun pelaksanaan. Sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD SI selaku kepala sekolah mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang evaluasi, apa yang kita lakukan sekarang penilaiannya bagian dalam evaluasi akhir semester untuk menilai sejauh mana keberhasilan anak-anak menyerap materi yang ada di semester ganjil ini. Evaluasinya juga bukan tentang pengetahuan, tetapi menyangkut sikap dan keterampilannya. Hal yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Andi Nurwina selaku guru bahasa Indonesia, bahwa misalnya nilai contoh pada saat ulangan harian dia mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk meningkatkan hasil belajar, maka diberikan pengulangan. Setelah diberikan pengayaan, kemudian diberikan kembali teks. Kalau sudah ada peningkatan, maka sudah bisa dianggap meningkat. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu proses belajar yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap, juga membuat siswa senang. Pembelajaran yang efektif menumbuhkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu. Hasil belajar yang diinginkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD SI selaku kepala sekolah, bahwa ada dua aspek di masa pandemi yang kami lakukan. Semua guru melakukan kontak komunikasi dengan siswa, termasuk dengan orang tua. Kenapa itu dilakukan? Agar paling tidak mereka bisa memantau aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa di rumah. Yang kemudian yang kedua, aspek yang lain, atau ketika ada anak yang lain bermasalah, maka yang aktif atau guru BK wali kelas ambil memantau setiap anak-anak yang bermasalah, dilaporkan dan ditindaklanjut oleh orang tua.
melakukan persuratan, kemudian di dalam persyaratan tidak ada tindak lanjut, maka kita lakukan kunjungan. Intinya bagaimana proses pembelajaran, cara mengajar secara maksimal dan efektif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Andi Nurwina selaku guru bahasa Indonesia, mengatakan bahwa kalau misalnya kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa, kalau selama ini saya pilih ada siswa yang sedang, kurang dan lebih, contoh yang kurang sekali, baru saya konsultasi kepada orang tua yang sedang dan baik. Tidak usah komunikasi dengan orang tua, bagaimana keadaan di rumah, apakah di rumah ia mengulang pembelajaran atau tidak. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.